jumpa lagi bersama Cak Didik. Lanjut pekerjaan masih di motor Sanek HJ 250. Setelah di video sebelumnya Cak Didik pasang blok silinder dan pistonnya ya, dengan segala kesulitan dan kesusahannya akhirnya terpasang. Meskipun membutuhkan waktu yang lama sebenarnya saat pasang blok silinder dan piston ke stang dan ke rengkes. Oke, langsung aja Cak Didik ini mau persiapan pasang block head ya, atau cylinder head, atau kepala silinder, atau block up. Oke, Cak Didik sebelumnya pasang baut di ini ya, baut untuk tensioner atau karet tensioner. Nah, ini yang baut yang kepala pakai kunci 8 ya. Nah, ini karena ada dua ya, nanti yang di block up juga ada. Jadi ini yang mengunci tensioner di bagian blok silinder. Karena ada platnya ya, di tensioner ada platnya untuk tensioner penekannya ini. Jadi tidak Cak Didik kencengin langsung ya, Cak Didik masukkan aja, karena kalau nggak dimasukkan nanti lebih susah nanti kalau block headnya atau block upnya udah terpasang, nanti masang tensionernya ini lebih susah lagi. Maka Cak Didik pasang tapi nggak Cak Didik kencengin, hanya bautnya masuk gitu aja. Nah, masih kendor sih posisinya, masih kendor. Nah, seperti ini Cak Didik hanya masuk, tidak sampai sekenceng ya, masih kocak ya, masih goyang. Memang sengaja sih, tidak Cak Didik kencengin dulu. Nanti kalau sudah block upnya, block headnya udah terpasang, baru kencengin rata semua. Oke, Cak Didik coba untuk penguncinya ya, pengunci di atas itu ditekan bisa, ini untuk kunci tensionernya. Jadi untuk mendorong tensioner, kuncinya di situ. Nah ini, kalau tekan ini dia nanti menyesuaikan. Nah ini ya, yang belakang ini menyesuaikan, dia akan naik. Nah, ini naik, akhirnya tensionernya bisa melengkung lebih kenceng lagi, otomatis kok, jangan khawatir. Tapi saat masang noken nanti jadi ditunjukkan di video pemasangan noken as ya. Oke, jadi udah masukkan di bautnya ini. Lanjut Cak Didik pasang packing block up ya. Kebetulan memang tidak ada ini. Untuk yang baru Cak Didik tidak menemukan. Jadi Cak Didik pakai yang lama, tapi Cak Didik kasih tribon ya. Kasih tribon tipis-tipis saja, yang penting rata. Dan jangan lupa busing di blok, ada dua busing di block up ini. Busing yang untuk agar antara blok silinder dan block up itu bisa center, bisa lurus ya. Busingnya wajib terpasang. Oke. Nah, ini kesulitan kedua ya, saat masang block up sendirian. Jadi ya beginilah, tapi tetap terpasang. Oke, pengalaman sangat berharga bagi Cak Didik. Tadi bongkar pasang mesin HJ 250 ini dengan segala kesulitannya, bongkar pasang sendiri. Oke, ini Cak Didik untuk pengikatnya rantai keteng, rantai kampret, Cak Didik lepas dulu. Kemudian talinya atau kabel yang untuk mengikat rantai keteng ini Cak Didik masukkan di block up ya. Nah, ini sampai mulut-mulut juga terpakai ya. Oke, karena tangan kiri Cak Didik ini megang rantai keteng, jangan sampai rantai ketengnya terjatuh ya. Tujuannya itu aja sih. Oke, Cak Didik tarik gini pakai tali ya, seperti inilah. Sedikit mengakali ya, karena pekerjaannya Cak Didik kerjakan sendiri. Oke, tinggal masukkan, menyesuaikan lubangnya di rantai keteng. Hati-hati ya, untuk rantai keteng yang belakang ada platnya. Kemudian pastikan tensioner, kok rantai keteng, tensioner yang belakang ada platnya ya. Hati-hati platnya, jangan sampai merusak permukaan block up. Oke, kemudian tensioner yang depan hati-hati, jangan sampai keganjel. Oke, setelah Cak Didik udah masuk seperti ini ya posisinya, masih belum plek ini masih tersandar di busing mesin ini. Oke, Cak Didik ikat lagi bagian rantai ketengnya.
di rangka bagian atas. Oke, lanjut. Ini ya, ini memang kondisinya memang busingnya jadi ganti baru ya, karena busingnya hanya satu bawaannya motor, jadi ditambahin yang bawah tambahin satu, yang atas tambahin satu, jadi benar-benar center ya, center. Oke, pemasangannya hati-hati, ini harus lurus ya posisi kopnya. Boleh sih dipukul, yang penting udah masuk lubang di busingnya, antara busing yang nancep di blok silinder dan di blok kop. Kalau udah mancep boleh dipukul, tapi jangan sampai palu ya, jangan palu besi, jangan palu alumini juga jangan. Pokoknya yang usahakan pakai palu karet atau palu kayu. Dan jadi ini pakai palu kayu aja seadanya. Oke, nah ini ya, boleh dilindungi pakai kain lap permukaannya, boleh tidak karena dari kayu kan, tidak mungkin bloknya akan rusak karena pemukulnya dari kayu, gitu aja. Oke, jadi nggak yakin ya, belum yakin bisa plek. Oke, jadi dicoba karena harus benar-benar lurus, kalau lurus nanti bisa plek gitu, enak gitu. Berarti masih ada yang miring, jadi belum center lah, belum lurus. Antara busing yang kiri dan yang kanan itu belum lurus di blok kopnya. Oke, nah kalau udah lurus gini pakai tangan itu udah bisa plek ini lah, ini ya seperti ini ya, ini udah lumayan, ini udah bisa plek. Di ini kondisinya baut ancernya ya, baut untuk blok rengkesnya belum terpasang ya, jadi sengaja sih. Nah kalau gini kan bisa center ya. Oke, pakai tangan gini aja udah plek karena posisinya antara busing kiri dan kanan di blok kopnya bisa lurus, via center. Jadi tanpa dipukul pun langsung jelek, nah, itu langsung enak lah. Nah, pastikan benar-benar plek ya, benar-benar mepet ya, antara blok kop dan blok silinder itu benar-benar mepet. Oke, jadi cek sih udah, yang sebelah kiri udah plek ya, udah plek yang sebelah kiri. Dan jadi cek juga sebelah kanan juga. Oh ya, catatan ya, ini jadi udah bersihkan blok kopnya, kemudian jadi udah tes bagian klep-klepnya nggak ada yang bocor. Ini jadi memastikan aja ya, tensioner yang depan ini benar-benar masuk nggak di cowakan lubang bawahnya. Nah, udah benar yakin masuk. Nah, ini ada lubang baut untuk pengikat, yang depan satu, yang belakang dua ya. Yang depan itu pakai kunci 8, yang belakang pakai kunci 10. Tuh. Oke, tapi sama-sama sih, depan belakang juga pakai ulir M6 semua. Terbalik pun tidak masalah. Cuma memang panjangnya beda gitu aja. Oke, ini bagian sebelah kanan ya. Sebelah kanan udah plek, udah macet tanpa rongga. Jadi udah mepet antara blok silinder dan blok kop. Oke, jadi tes lagi. Oke, nggak ada masalah. Ya masih goyang karena jadi tensionernya belum jadi kencengin ya. Oke, cek rantai keteng, rantai kampretnya nggak lepas dari gear timing bawah. Oke, aman, nggak terlepas, nggak sampai terlepas ya. Nah oke, jadi udah yakin ya, rantai ketengnya udah yakin nggak akan terlepas. Oke, kemudian dicek untuk penekanan di tensioner ya. Nah, ditekan, nanti bisa mengunci, yang kalau tekan ke bawah nanti mengunci dia. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau udah rantai ketengnya terpasang ya, ya Pak, karena aja terpasang nanti bisa sangat berpengaruh itu saat ditekan. Oke, sampai di sini Cak Didik untuk pemasangan blok kop. Nanti sambung di pemasangan blok kop yang bagian 2 ya, karena nanti Cak Didik harus pasang baut ancer, baut atau baut tusuk satenya ya. Oke, ini Cak Didik pasang baut yang atas, bautnya tensioner yang atas ini. Kebetulan bautnya baut pakai kunci 10 ya, tapi nggak sampai kencang sih.
karena nanti kan perlu untuk masukin noken asnya perlu agak kendor dikit. Oke ya, sampai jumpa lagi dengan video CAD berikutnya di pemasangan masih start block up, nanti pasang noken as juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap di motor Sanek HJ250. Ciao.